Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan beragam nikmat dan karunia sehingga masih bisa melaksanakan salah satu hak dan kewajiban kita, yaitu untuk belajar. Hari ini materi PKN kita akan membahas tentang tema yaitu memaknai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, pada materi tentang memaknai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia ini akan ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga tentang bagaimana ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anakku, kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka kita bisa merujuk kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Di situ dinyatakan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa artinya? Artinya adalah bahwa segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semua harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud di sini tentunya adalah peraturan perundang-undangan, baik berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, entah itu DPR, DPRD, Presiden, maupun Gubernur. Jadi seluruh aturan yang ada di dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut harus menjadi dasar dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Maka tidak dibenarkan apabila lembaga eksekutif, entah itu presiden ya di tingkat pusat, atau gubernur di tingkat provinsi, atau juga wali kota atau bupati di tingkat kabupaten dan kota madya melaksanakan sesuatu yang melanggar undang-undang atau aturan hukum yang sudah dibuat. Maka jika ini terjadi, tentu bisa dikatakan bahwa eksekutif tersebut telah melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Dan ini tentunya akan berdampak kepada jabatan yang diembannya. Prosesnya seperti apa nanti tergantung dari aturan yang ditetapkan atau bagaimana aturan yang sudah dia langgar. Tetapi intinya adalah bahwa semua pejabat terkait dengan jabatannya dan juga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya semuanya harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Lalu apa sih definisi dari peraturan perundang-undangan? Ada beberapa tokoh yang menyampaikan definisi dari peraturan perundang-undangan. Salah satunya misalnya Profesor Bagirmanan. Dia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, kalau kita melihat makna dari Profesor Bagirmanan ini, dia lebih menyoroti peraturan perundang-undangan pada sisi yang dibuat oleh legislatif atau dibuat oleh DPR maupun DPRD. Ini menurut Profesor Bagirmanan. Yang kedua, ada menurut A. Hamid S. At-Tamimi yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu yang biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Nah, ini menurut Hamid S. At-Tamimi. Jadi apa yang dia ungkapkan lebih luas lagi dibanding apa yang diungkapkan oleh Bagirmanan. Jadi menurut Hamid S. At-Tamimi bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah semua aturan hukum yang dibentuk, baik dibentuk oleh lembaga legislatif ya maupun oleh lembaga eksekutif. Nah, ini yang disampaikan oleh dua tokoh. Tetapi ada juga definisi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini adalah undang-undang yang digunakan yang terbaru tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang
memuat tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa definisi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, definisinya hampir sama dengan diungkapkan oleh Hamid As-Tamimi. Jadi semua peraturan tertulis yang mengikat untuk seluruh rakyat Indonesia dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi tidak harus oleh legislatif, tetapi juga termasuk oleh eksekutif. Jadi lebih general. Nah, ini adalah definisi atau pengertian dari peraturan perundang-undangan dari beberapa tokoh dan juga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu apa sih fungsi peraturan perundang-undangan? Nah, menurut Profesor Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Apa maksud fungsi internal? Fungsi internal ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Nah, fungsi internal ini terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi maupun kepastian hukum. Jadi fungsi dari fungsi internal ini berkaitan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan ini bisa menciptakan tertib hukum di masyarakat. Jadi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa diarahkan untuk mentaati aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Ya, ini fungsi internal. Kemudian yang kedua adalah fungsi eksternal, yaitu fungsi eksternal peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan ini akan tentunya bisa berubah, ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi dimungkinkan peraturan tersebut diubah, baik peraturan yang lebih rendah diganti dengan peraturan yang lebih tinggi, ataupun peraturan yang lama diganti dengan peraturan-peraturan yang baru. Sebab kita lihat di negara kita, di Indonesia, cukup banyak peraturan-peraturan yang akhirnya sudah tidak berlaku dan diubah oleh lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sebuah aturan, ya. Misalnya saja tentang kalau kita lihat yang marak sekarang ini, ya, meskipun belum pasti karena belum ditandatangani oleh presiden, tentang undang-undang Omnibus Law. Ini kan banyak sekali menggantikan, ya, menyasar kepada aturan-aturan yang lain, menyasar kepada hal-hal yang lain yang itu akan berdampak kepada digantinya aturan-aturan yang lama. Nah, ini fungsi peraturan perundang-undangan secara eksternal, ya. Nah, lalu bagaimana dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Jadi, tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan sejarah di Indonesia, ada 4 kali perubahan yang terjadi dalam penetapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Dan yang keenam, peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan menteri maupun instruksi menteri. Nah, ini berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Tapi kemudian ini diganti dengan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, ya. Dengan urutan tata urutan perundang-undangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah UUD NRI tahun 45, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah,
yang keenam keputusan presiden, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah. Nah, ini pun tidak berlangsung lama ya, hanya sekitar 4 tahun sampai akhirnya tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. UUD NRI tahun 45. Kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima yaitu peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan yang ketiga yaitu peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Nah, ini pun akhirnya juga diganti lagi ya. Ketika tahun 2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 inilah yang sekarang menjadi rujukan atau menjadi dasar bagi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan ini yang berlaku sejak tahun 2011 hingga sekarang ya. Apa saja urutannya? Yang pertama itu tertinggi adalah UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Jadi dikembalikan lagi ketetapan MPR menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, di mana tahun 2004 sempat dihilangkan, tapi tahun 2011 dikembalikan lagi ya, menjadi tata urutan perundangan yang kedua. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Nah, ini adalah susunan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang hingga saat ini terus digunakan. Baik anak-anakku, ini saja materi kita yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kelanjutan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu tentang bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penjelasan dari masing-masing tata urutan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia mulai dari UUD 45 sampai dengan peraturan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.